Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, selamat beraktivitas. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah dari wabah ataupun virus penyakit yang sedang beredar di negeri kita ini. Dan semoga virus tersebut cepat pergi dari negeri kita. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Handika Riyadi, saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Dakwah jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Dan pada saat ini saya sedang menjalankan perkuliahan di semester 6. Baik, dalam video ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu diagnostik kesulitan belajar, dan Ibu Yulianti sebagai dosen pengampu kami. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu diagnostik kesulitan belajar dan apa saja faktor-faktor dari kesulitan belajar tersebut. Baik, saya akan jelaskan poin pertama tadi, diagnostik kesulitan belajar. Jadi diagnostik kesulitan belajar ini adalah suatu usaha kita untuk meneliti sebuah kasus ataupun mengobservasi sebuah kasus, di mana di sana kita menemukan letak ataupun jenis-jenis dari kesulitan belajar yang dialami oleh siswa kita tersebut. Begitu. Jadi itu diagnostik kesulitan belajar. Lalu apa definisi dari kesulitan belajar? Jadi definisi dari kesulitan belajar ini itu dikemukakan pertama kali oleh the United States of Education pada tahun 1977. Mulyono mengatakan bahwa kesulitan belajar ini adalah suatu proses satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup dari pemahaman dan bahasa ujaran ataupun dari tulisan. Jadi hal ini bisa berbentuk kesulitan-kesulitan dalam berpikir, kesulitan dalam membaca, kesulitan dalam mendengar, kesulitan dalam menulis, kesulitan dalam berbicara, dan kesulitan berhitung. Jadi dalam kesulitan belajar ini bukan hanya dari faktor intelektual ataupun dari faktor intelijensi. Jadi bahkan kesulitan belajar ini bisa juga disebabkan oleh faktor non-intelijensi. Bahkan orang yang memiliki IQ tinggi pun itu belum tentu bisa menemukan keberhasilannya dalam belajar. Bisa saja dari sistem belajar yang tidak teratur, ataupun dari sistem belajar yang hanya menerima materi saja, begitu. Jadi itu definisi dari diagnostik definisi dari kesulitan belajar. Dan masih banyak lagi definisi-definisi lain yang dikemukakan oleh para ahli ataupun teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli. Lalu bagaimana dengan faktor ataupun penyebab dari kesulitan belajar? Jadi menurut Lore itu ada 3 faktor penyebab kesulitan belajar. Yang pertama yaitu stimulus learning variable, yang kedua organismic variable, yang ketiga yaitu response variable. Jadi saya akan jelaskan sedikit dari ketiga poin tersebut. Yang pertama yaitu learning experience variable. Jadi di dalam learning experience variable ini yaitu dijelaskan lebih menyangkut kepada motivasi belajar. Bagaimana
motivasi yang didapatkan oleh siswa tersebut, sehingga kesulitan belajar tersebut bisa lebih teratasi dari motivasi yang ia dapatkan. Lalu bisa juga disebabkan oleh cara guru ataupun pembimbing dalam mengajar siswa tersebut, seperti menarik atau tidakkah yang cara guru tersebut mengajar, sehingga di sana bagi anak yang kesulitan belajar, apabila gurunya yang mengajar itu caranya kurang enak ataupun kurang menyenangkan pada siswa tersebut, maka dia akan tambah sulit untuk menangkap pelajaran yang diberikan. Tapi jika gurunya bagus dalam memberikan ataupun menerangkan materi yang ingin disampaikan, sehingga anak tersebut kesulitan belajarnya agak berkurang karena cara gurunya bagus dalam memberikan materi, memberikan pemahaman terhadap siswa tersebut. Lalu fasilitas juga fasilitas juga berpengaruh. Karena mengapa? Karena informasi ataupun pada zaman saat ini tuh teknologi, semua informasi itu dapat ditemukan pada internet. Jadi internet pada saat ini sangat berperan dalam belajar. Jadi apabila fasilitas internetnya kurang, fasilitas seperti komputer, seperti laptop, maka itu akan berpengaruh dalam kesulitan belajar siswa tersebut. Dan waktu juga sangat berpengaruh dalam kesulitan belajar. Lalu yang kedua, organismic variable. Organismic variable ini yaitu dimana lebih kepada kesiapan siswa dalam belajar. Bagaimana perilaku siswa dalam belajar? Apakah dia mengalami kecemasan, apakah dia mengalami ketakutan atau tekanan batin. Jadi di sana kita bisa lihat, sehingga kita bisa memberikan ataupun memperbaiki letak kesulitan belajarnya, di mana letak masalah yang ia hadapi, sehingga dia akan mudah dalam belajar gitu. Dan yang ketiga yaitu respons variabel. Jadi dalam respons variabel yaitu dapat diuraikan menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu kognitif, yang kedua yaitu afektif, yang ketiga yaitu pola bertindak. Jadi saya jelaskan dulu yang pertama yaitu kognitif. Jadi dalam kognitif tersebut itu dapat kita lihat bagaimana keterampilan siswa dan bagaimana cara siswa dalam memecahkan sebuah masalah. Nah, di sana kita bisa lihat apabila siswa tersebut sulit dalam memecahkan masalah ataupun kurang dalam segi keterampilan, itu berarti cara berpikir siswa tersebut kurang baik. Ada masalah dalam cara belajar siswa tersebut. Lalu yang kedua yaitu afektif. Jadi afektif ini dapat kita lihat pada nilai siswa ataupun sikap siswa. Jadi di sana kita bisa lihat dari nilai-nilai rapor ataupun nilai tugas ataupun nilai yang diberikan oleh guru. Di sana kita bisa lihat apabila nilainya kurang bagus, berarti ada kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tersebut, sehingga di sana kita dapat memperbaiki ataupun memberikan motivasi kepada siswa tersebut agar menjadi lebih baik lagi dalam belajar. Lalu yang ketiga yaitu pola bertindak. Jadi dalam pola bertindak ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama psikomotoris, yang kedua kompetensi, dan yang ketiga yaitu
kebiasaan. Jadi dalam psikomotoris itu dapat terlihat bagaimana motorik anak, bagaimana dia menulis, bagaimana dia mengetik, ataupun bagaimana dia menggerakkan tubuhnya. Nah, di sana apabila baik dalam hal itu, maka psikomotorisnya bagus. Dan yang kedua, kompetensi bisa kita lihat bagaimana cara anak tersebut berbicara di depan umum ataupun berpidato, berpuisi, sehingga di sana bisa kita lihat baik atau tidaknya, bagus atau tidaknya cara belajar siswa tersebut. Lalu yang ketiga yaitu kebiasaan. Nah, dalam kebiasaan ini dapat dilihat dari segi kesehatan, kerapian, ataupun kerajinan siswa tersebut. Jadi itu saja sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena saya juga dalam proses belajar, kita semua masih dalam proses belajar. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun salah dalam pengucapan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.